Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L akan menjelaskan mengenai hujan asam. Hujan asam adalah jenis hujan yang memiliki pH lebih rendah dari normalnya. Biasanya itu di bawah 5,6. Hal ini disebabkan oleh adanya gas-gas pencemar di atmosfer seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx yang bereaksi dengan air dan oksigen untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Contohnya itu berasal dari asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran bahan bakar seperti batu bara dan bensin. Selanjutnya, faktor penyebab hujan asam. Yang pertama, emisi gas sulfur dioksida atau SO2, bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, terutama dari pembangkit listrik, industri, dan kendaraan bermotor. Kedua, ada emisi gas nitrogen oksida atau NOx, sumbernya dari kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan proses industri. Yang ketiga, ada aktivitas vulkanik, pembakaran biomasa, dan yang terakhir, polusi udara perkotaan dan industri. Selanjutnya, proses terjadinya hujan asam dimulai dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam oleh kendaraan bermotor, pabrik, industri, dan pembangkit listrik. Pembakaran ini menghasilkan gas-gas polutan utama yaitu sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Gas sulfur dioksida yang dilepaskan ke atmosfer akan bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur trioksida. Selanjutnya, sulfur trioksida bereaksi dengan air di udara membentuk asam sulfat. Sementara itu, nitrogen oksida juga mengalami reaksi kimia di atmosfer menjadi nitrogen dioksida atau NO2 yang kemudian bereaksi dengan air membentuk asam nitrat dan asam nitrit. Asam sulfat dan asam nitrat ini larut dalam tetesan air hujan di atmosfer sehingga ketika hujan turun, air hujan tersebut memiliki sifat asam dengan pH lebih rendah dari hujan normal. pH hujan asam sekitar 4,2 sampai 4,4 sedangkan hujan biasa sekitar 5,6. Kemudian, hujan asam bisa berdampak kepada lingkungan maupun manusia. Lingkungan bisa dapat merusak tanah, merusak tumbuhan, dan pencemaran air, sedangkan manusia dapat mengganggu kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Kemudian, pencegahan hujan asam dapat dilakukan dengan cara mengurangi emisi gas polutan, pengawasan dan regulasi, reboisasi dan pelestarian hutan, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pengendalian hujan asam. 1. Teknologi pengurangan emisi. Dengan memasang scrubber untuk menangkap SO2 di industri. Terus ada 2. Pengawasan dan regulasi. Nah, pemerintah perlu menegakkan undang-undang tentang emisi gas buangan industri dan kendaraan. Nah, inspeksi rutin pada pabrik dan kendaraan untuk memastikan standar emisi dipenuhi. Nah, terus nomor 3, reboisasi dan pelestarian hutan. Nah, dengan menanam pohon untuk menyerap karbon dioksida dan memperbaiki kualitas udara. Nah, terus ada melindungi hutan dari penerbangan liar yang bisa memperburuk polusi udara. Terus yang terakhir ya, ada 4. Apa sih? 4 itu ada aksi masyarakat mengurangi konsumsi energi dan memilih transportasi ramah lingkungan. Yang terakhir, kesimpulan. Hujan asam yang terjadi akibat emisi polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang membentuk asam sulfat dan nitrat di atmosfer memiliki dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan infrastruktur seperti kerusakan tanah, tumbuhan, perairan, gangguan pernapasan, dan korosi bangunan. Oleh karena itu, pencegahan teknologi pengendalian emisi, regulasi ketat, dan aksi individu seperti hemat energi dan penggunaan transportasi ramah lingkungan sangat penting untuk mengurangi polusi dan melindungi bumi dari efek buruk hujan asam.